Sapiens, riwayat singkat umat manusia. Bagian pertama, revolusi kognitif. 1. Hewan tak berarti. Sekitar 14 miliar tahun silam, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dalam apa yang dikenal sebagai ledakan besar. Kisah tentang bagian-bagian mendasar alam semesta kita ini disebut fisika. Kira-kira 300.000 tahun setelah muncul zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks disebut atom yang kemudian berkombinasi menjadi molekul-molekul. Kisah atom, molekul, dan interaksinya disebut kimia. Lantas, 4 miliar tahun lalu, di satu planet yang disebut Bumi, molekul-molekul tersebut terpadu membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah organisme-organisme disebut biologi. 3 revolusi penting membentuk jalannya sejarah. Revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun silam. Revolusi pertanian mempercepat sejarah sekitar 12.000 tahun silam. Revolusi sains yang baru mulai berlangsung 500 tahun silam. Boleh jadi akan mengakhiri sejarah dan mengawali sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Buku ini menuturkan kisah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah berpengaruh kepada manusia dan makhluk hidup lain. Manusia sudah ada lama sebelum sejarah ada. Hewan-hewan yang sangat mirip manusia modern muncul pertama kali sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Namun, selama bergenerasi-generasi mereka tidak tampak menonjol di antara luar biasa banyaknya organisme lain yang hidup di habitat yang sama. Bila berjalan-jalan di Afrika Timur 2 juta tahun silam, Anda mungkin menjumpai sekelompok karakter manusia yang akrab dengan Anda. Ibu-ibu cemas yang memeluk bayinya dan sekumpulan anak-anak yang bermain riang gembira di lumpur. Pemuda-pemuda berangasan yang tak suka diatur-atur masyarakat dan orang lanjut usia letih yang hanya ingin tak diganggu. Cowok maco pamer otot yang berusaha membuat kembang desa terkesan dan nenek-nenek bijak yang telah mengalami segala hal. Manusia-manusia purba ini bercinta, bermain, menjalin persahabatan, dan bersaing demi status dan kekuasaan. Namun simpanse, babun, dan gajah juga melakukannya. Tidak ada yang istimewa pada manusia, tak seorang pun termasuk juga para manusia itu sendiri. Yang sedikit pun terfikir bahwa keturunan mereka suatu hari kelak akan berjalan di bulan, memecah atom, membaca sandi genetik, dan menulis buku sejarah. Yang terpenting untuk diketahui mengenai manusia purba adalah bahwa mereka merupakan hewan tak berarti dengan dampak terhadap lingkungan tak lebih besar daripada gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur. Ahli biologi menggolongkan makhluk menjadi spesies-spesies. Beberapa hewan disebut sebagai anggota spesies yang sama bila mereka bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Kuda dan keledai memiliki leluhur bersama belum lama ini dan menunjukkan bahwa kemiripan ciri fisik. Namun keduanya hanya sedikit berminat secara seksual satu sama lain. Kuda dan keledai bisa kawin bila didorong untuk melakukannya. Namun keturunan keduanya disebut bagal, bersifat steril atau mandul. Oleh karena itu, mutasi di DNA keledai tak akan pernah bisa menyeberang ke kuda dan sebaliknya. Maka kedua tipe hewan itu dianggap dua spesies berbeda yang menjalani jalur-jalur evolusi berbeda. Sementara itu, bulldog dan spaniel mungkin terlihat amat berbeda, namun keduanya merupakan anggota spesies yang sama, berbagi lumbung DNA yang sama.
Mereka bisa kawin dengan senang hati dan anak-anak mereka akan tumbuh sampai bisa kawin dengan anjing lain dan menghasilkan lebih banyak lagi anak anjing. Spesies-spesies yang berevolusi dari leluhur bersama dikelompokkan dalam satu genus. Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies-spesies berbeda dalam genus Panthera. Ahli biologi melabeli organisme dengan nama Latin berbagian dua, yaitu nama genus diikuti nama spesies. Singa misalnya disebut Panthera leo, spesies leo dalam genus Panthera. Barangkali semua yang membaca buku ini adalah Homo sapiens, spesies sapiens atau bijak dalam genus Homo atau manusia. Genus sendiri dikelompokkan menjadi famili, misalnya famili kucing, singa, citah, dan kucing. Misalnya famili kucing, singa, citah, kucing peliharaan. Famili anjing, serigala, rubah, anjing hutan, dan famili gajah, marmut, dan mastodon. Semua anggota suatu famili bisa dilacak garis keturunannya sampai ke leluhur pendirinya. Semua kucing misalnya, dalam kucing peliharaan yang paling imut sampai singa yang paling ganas, sama-sama keturunan leluhur bersama famili kucing yang hidup sekitar 25 juta tahun silam. Homo sapiens juga merupakan anggota satu famili. Fakta gamblang itu tadinya merupakan salah satu rahasia yang paling terkunci rapat dalam sejarah. Homo sapiens sejak lama lebih suka memandang dirinya sendiri sebagai berbeda dari hewan. Yatim piatu tanpa sanak, tanpa kakak adik maupun sepupu, dan yang paling penting tanpa orang tua. Namun bukan begitu kenyataannya. Suka atau tidak, kita adalah anggota famili suatu. Suka atau tidak, kita adalah anggota suatu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat-kerabat terdekat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang hutan. Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse, dan yang satu lagi adalah nenek moyang kita. Rahasia yang tersimpan rapat. Homo sapiens selama ini menyimpan satu lagi rahasia yang menggelisahkan. Kita bukan saja memiliki banyak sekali sepupu yang tak beradab. Dulu kita pun pernah punya beberapa kakak dan adik. Kita dahulu biasa berpikir kitalah satu-satunya manusia. Karena selama 10.000 tahun terakhir, memang sapiens kitalah satu-satunya spesies manusia yang ada. Namun makna kata manusia yang sebenarnya adalah hewan yang merupakan anggota genus Homo. Dan pernah ada banyak spesies lain dalam genus ini selain Homo sapiens. Selain itu, seperti yang akan kita lihat di bab terakhir buku ini, pada masa depan yang tidak lama lagi datang, kita mungkin harus kembali berurusan dengan manusia-manusia non-sapiens. Untuk menjernihkan perkara ini, saya akan sering menggunakan istilah sapiens untuk menyebut anggota-anggota sapiens Homo sapiens. Sementara istilah manusia saya gunakan untuk mengacu kepada semua makhluk hidup yang sekarang dimasukkan dalam genus Homo. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun silam Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun silam dari genus kera yang lebih tua, Australopithecus, yang berarti kera selatan. Sekitar 2 juta tahun silam, sebagian laki-laki dan perempuan purba meninggalkan tanah air mereka untuk menempuh perjalanan melalui Afrika Utara, Eropa, dan Asia, serta bermukim di wilayah-wilayah itu. Karena kelestarian di hutan bersalju Eropa Utara membutuhkan sifat-sifat yang berbeda dengan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di rimba sumuk Indonesia, populasi manusia pun berevolusi ke arah yang berbeda. Hasilnya adalah beberapa sapiens berbeda
yang masing-masing diberi nama Latin yang gaya oleh ilmuwan. Manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis atau manusia dari lembah Nether, yang populer disebut Neanderthal. Neanderthal lebih gampang dan lebih berotot daripada kita sapiens. Beradaptasi sangat baik untuk iklim dingin zaman es di Eurasia Barat. Wilayah-wilayah yang terletak lebih timur di Asia dihuni oleh Homo erectus atau manusia tegak yang bertahan di sana selama nyaris 2 juta tahun, menjadikannya spesies manusia yang bertahan paling lama. Rekor itu kecil kemungkinan bisa dipecahkan oleh sapiens kita sendiri. Homo sapiens diragukan akan masih ada 1000 tahun dari sekarang. Jadi 2 juta tahun itu benar-benar tidak tergapai oleh kita. Di Pulau Jawa di Indonesia hidup Homo soloensis, manusia dari lembah Solo yang cocok untuk hidup di wilayah tropis. Di pulau Indonesia lainnya, Flores yang lebih kecil, manusia-manusia purba mengalami proses menjadi katai. Manusia pertama kali mencapai Flores ketika permukaan laut luar biasa rendah dan pulau tersebut mudah digapai dari benua. Ketika lautan kembali meninggi, sejumlah manusia terperangkap di pulau itu yang tidak kaya sumber daya. Manusia-manusia besar yang membutuhkan banyak makanan musnah terlebih dahulu. Kawan-kawan mereka yang berukuran lebih kecil biasa bertahan lebih baik. Selama bergenerasi-generasi, manusia Flores menjadi katai. Spesies unik ini dikenal oleh para ilmuwan sebagai Homo floresiensis. Mencapai tinggi maksimal 1 meter saja dan berbobot tak lebih daripada 25 kg. Tetap saja mereka bisa menghasilkan perkakas batu dan bahkan terkadang hasil memburu gajah di pulau itu, meskipun memang spesies gajahnya juga katai. Pada 2010, satu lagi saudara yang hilang ditemukan ketika para ilmuwan yang menggali gua Denisova di Siberia mendapatkan sebatang tulang jari yang memfosil. Analisis genetika membuktikan bahwa jari ini dimiliki oleh spesies manusia yang belum dikenal, yang kemudian dinamai Homo Denisova. Siapa yang tahu berapa banyak kerabat kita yang hilang dan masih menanti ditemukan di gua-gua lain, di pulau-pulau lain, dan di wilayah-wilayah iklim lain. Selagi manusia-manusia ini berevolusi di Eropa dan Asia, evolusi di Afrika Timur tidak berhenti. Buayan umat manusia terus mengasuh spesies-spesies baru, semisal Homo rudolfensis atau manusia dari Danau Rudolf, Homo ergaster atau manusia bekerja, dan akhirnya spesies kita sendiri yang dengan congkak kita namai Homo sapiens atau manusia bijak. Anggota-anggota berbagai sapiens ini tinggi besar sementara yang lain berperawakan pendek. Sebagian diantaranya pemburu ganas, sementara yang lain pemburu pengumpul yang lemah lembut. Ada yang hidup di satu pulau, ada pula yang mengembara di berbagai benua. Namun semuanya merupakan anggota genus Homo. Mereka semua manusia. Ada salah kaprah ketika kita membayangkan spesies-spesies ini tersusun dalam garis keturunan yang lurus. Dengan ergaster menjadi erectus, erectus menjadi neanderthal, dan neanderthal berevolusi menjadi kita. Model linear ini memberikan kesan yang salah bahwa setiap saat hanya ada satu tipe manusia tertentu yang menghuni bumi, dan bahkan semua spesies terdahulu hanyalah model diri kita versi lama. Yang benar adalah sejak sekitar 2 juta tahun lalu sampai sekitar 10.000 tahun lalu, planet ini adalah rumah bagi beberapa spesies manusia sekaligus. Lagi pula, mengapa tidak? Zaman sekarang ada banyak spesies beruang coklat, beruang hitam, dan beruang kutub. Bumi ratusan ribu tahun lalu diinjak oleh setidaknya 6 spesies manusia berbeda. Yang janggal dan barangkali merupakan bukti kejahatan kita justru kesendirian kita sekarang. Bukankah
keseragaman spesies manusia seperti masa lalu, seperti yang akan segera kita lihat. Kita sapiens punya alasan bagus untuk menutupi kenangan tentang saudara-saudara kita. Ongkos berpikir. Terlepas dari banyaknya perbedaan antar mereka, semua spesies manusia memiliki sejumlah kesamaan ciri yang menentukan. Yang paling utama, manusia memiliki otak yang luar biasa besar dibandingkan hewan-hewan lain. Mamalia yang berbobot 60 kg memiliki volume otak rata-rata 200 cm3. Manusia paling awal 25 juta tahun silam memiliki otak berukuran kira-kira 600 cm3. Sapiens modern memiliki otak sebesar rata-rata 1200 sampai 1400 cm3. Otak Neanderthal bahkan lebih besar lagi. Bahwa evolusi seharusnya mengumpulkan otak yang lebih besar, mungkin sepertinya ya tak perlu otak cerdas untuk bisa dipahami. Kita sedemikian terpesona oleh kecerdasan kita yang tinggi sehingga menganggap bahwa dalam hal otak, semakin besar pasti semakin baik. Namun bila benar demikian, famili kucing pastilah juga tetap menghasilkan kucing yang bisa menghitung kalkulus. Mengapa genus Homo satu-satunya genus di seluruh kingdom hewan yang mendapat mesin berpikir sebesar itu lewat evolusi? Faktanya adalah otak jumbo juga mendatangkan kerepotan jumbo bagi tubuh. Otak besar tidak mudah dibawa-bawa, apalagi bila terbungkus dalam tengkorak yang besar sekali. Menyediakan energi bagi otak bahkan lebih repot lagi. Di Homo sapiens, otak mewakili sekitar 2,3% total berat tubuh. Namun melahap 25% energi tubuh kita ketika tubuh beristirahat. Bila dibandingkan, otak kera-kera lain membutuhkan hanya 8% energi saat rehat. Manusia purba membayar ongkos untuk otak besar mereka dalam dua cara. Pertama, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari makanan. Kedua, otot-otot mereka menyusut, seperti pemerintahan yang mengalihkan uang dari pertahanan untuk pendidikan. Manusia mengalihkan energi dari urat ke saraf. Sulit menyimpulkan bahwa itu strategi yang bagus untuk bertahan hidup di sabana. Simpanse tidak memenangkan adu argumen dengan Homo sapiens. Namun kera itu bisa merobek-robek manusia bagaikan boneka perca. Otak kita yang besar memberikan banyak keunggulan karena dengannya kita bisa membuat mobil dan senjata yang memungkinkan kita bergerak jauh lebih cepat daripada simpanse dan menembak simpanse dari jarak yang aman tanpa perlu bergulat dengannya. Tapi mobil dan senjata adalah fenomena yang cukup baru. Selama 2 juta tahun lebih, jejaring saraf manusia terus bertumbuh dan bertumbuh. Namun selain beberapa pisau, batu, api, dan tongkat runcing, tak banyak yang manusia bisa tunjukkan sebagai buktinya. Apa yang lantas mendorong maju evolusi otak kita menjadi besar selama 2 juta tahun itu, jujur kita belum tahu. Satu lagi sifat aneh manusia adalah kita berjalan tegak dengan 2 kaki. Dengan berdiri, lebih mudah untuk mengawasi sabana guna menentukan buruan atau musuh, dan lengan yang tidak dibutuhkan untuk berpindah tempat pun bebas melakukan kegunaan lain, misalnya melontar batu atau memberi isyarat. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan tangan, semakin sukses pemiliknya. Sehingga tekanan evolusi menyebabkan semakin terkonsentrasinya saraf dan otot-otot yang cekatan di telapak tangan dan jari tangan. Alhasil, manusia bisa melakukan tugas-tugas yang amat rumit dengan tangan. Yang terutama, manusia bisa membuat dan menggunakan alat canggih. Bukti pertama produksi alat berasal dari sekitar 2,5 juta tahun silam. Yang pembuatan serta penggunaan alat adalah kriteria yang digunakan ahli arkeologi untuk mengenali manusia purba. Namun berjalan tegak ada ruginya.
Kerangka leluhur primata kita berkembang selama jutaan tahun untuk menyokong makhluk yang berjalan dengan 4 kaki dan memiliki kepala relatif kecil. Menyesuaikan dengan posisi tegak cukup merupakan tantangan, apalagi ketika kerangka itu harus menyokong tengkorak yang ekstra besar. Umat manusia membayar penglihatannya yang lebih dan tangannya yang cekatan dengan satu punggung dan leher kaku. Perempuan membayar lebih besar, berjalan tegak, membutuhkan pinggul yang lebih kecil, menyempitkan saluran peranakan, padahal kepala bayi justru terus bertambah besar. Kematian saat melahirkan anak menjadi bahaya besar bagi manusia perempuan. Perempuan yang melahirkan lebih dini, ketika otak dan kepala bayi masih relatif kecil dan luntur, lebih bisa bertahan dan hidup lebih lama untuk memiliki lebih banyak anak. Karena itu seleksi alam mengunggulkan kelahiran yang lebih cepat. Dan memang, dibandingkan hewan-hewan lain, manusia terlahir prematur ketika banyak sistem vitalnya belum berkembang sempurna. Anak kuda bisa langsung berlari tanpa lama setelah lahir. Anak kucing meninggalkan ibunya untuk mencari makan sendiri ketika usianya baru beberapa minggu. Bayi manusia tak berdaya, bergantung selama bertahun-tahun kepada manusia yang lebih tua demi memperoleh pangan, perlindungan, dan pendidikan. Fakta ini telah bersumbangsi sangat besar kepada kemampuan sosial umat manusia yang luar biasa, sekaligus masalah-masalah sosialnya yang unik. Ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal sulit mendapatkan cukup makanan untuk anak-anaknya dan diri mereka sendiri, sementara diganduli anak-anak yang butuh perhatian. Membesarkan anak membutuhkan bantuan terus-menerus dari anggota-anggota keluarga lainnya dan tetangga. Butuh seluruh suku untuk membesarkan seorang manusia. Itu sebabnya evolusi mengunggulkan manusia-manusia yang bisa membentuk ikatan sosial yang erat. Selain itu, karena terlahir dalam keadaan belum berkembang sempurna, manusia bisa dididik dan menjalani sosialisasi sampai tingkatan yang jauh lebih besar daripada hewan lain. Kebanyakan mamalia muncul dari rahim bagaikan tembikar berglasir yang dikeluarkan dari tungku. Upaya apapun untuk mengubah bentuknya akan menggores atau membuatnya pecah. Manusia muncul dari rahim bagaikan gelas meleleh dari dalam tungku. Manusia bisa dipelintir, direntangkan, dan dibentuk dengan derajat kebebasan yang mengejutkan. Inilah mengapa kini kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi penganut Kristen atau agama Buddha, kapitalis atau sosialis, suka berperang atau cinta damai. Kita mengasumsikan bahwa otak yang besar, penggunaan alat, kemampuan belajar yang hebat, dan struktur-struktur sosial yang kompleks merupakan keunggulan besar. Tampaknya sudah jelas bahwa semua itu telah membuat umat manusia menjadi hewan paling dikdaya di bumi. Namun manusia menikmati semua keunggulan tersebut selama tak kurang daripada 2 juta tahun selagi masih berupa makhluk yang lemah dan berada di pinggiran. Dengan demikian, manusia yang hidup sejuta tahun silam, meskipun memiliki otak yang besar dan alat batu yang tajam, mereka senantiasa ketakutan terhadap pemangsa, jarang mengejar hewan buruan terbesar, dan menyambung hidup terutama dengan mengumpulkan tumbuhan, menangkapi serangga, mengincar hewan kecil, dan melahap bangkai yang disisakan oleh hewan pemakan daging lain yang lebih dikdaya. Salah satu penggunaan paling umum alat bantu purba adalah pemecah tulang untuk memperoleh sumsumnya. Sejumlah peneliti percaya itulah relung asli kita di alam. Seperti burung pelatuk berspesialisasi mengambil serangga dari batang pohon, manusia pertama berspesialisasi mengambil sumsum dari tulang. Mengapa sumsum? Ya, bayangkan Anda mengamati sekawanan singa menjatuhkan dan menyantap jerapah. Anda menanti dengan sabar sampai mereka selesai. Namun giliran Anda belum lagi tiba karena terlebih dahulu hyena dan jakal memakan sisa-sisa yang ditinggalkan singa, dan Anda ogah mengganggu mereka. Baru setelahnya Anda dan kawanan Anda berani mendekati bangkai tersebut, namun menengok-nengok cemas ke kiri dan ke kanan sambil menyambar remah-remah yang masih bisa dimakan. Inilah kunci untuk memahami sejarah dan psikologi kita.
Posisi genus Homo dalam rantai makanan sampai belum lama ini kokoh di tengah-tengah. Selama jutaan tahun, manusia memburu makhluk-makhluk yang lebih kecil dan mengumpulkan apa yang mereka bisa. Seraya menjadi buronan pemangsa yang lebih besar, baru 400 tahun lalu silam, beberapa spesies manusia mulai mengejar hewan buruan besar secara rutin. Dan baru dalam 100.000 tahun silam, dengan munculnya Homo sapiens, manusia melompat ke puncak rantai makanan. Lompatan spektakuler dari tengah ke puncak ini berakibat besar sekali. Hewan-hewan lain di puncak piramida seperti singa dan hiu berevolusi hingga mencapai posisi secara sangat bertahap selama jutaan tahun. Ini memungkinkan ekosistem mengembangkan sistem keseimbangan yang mencegah singa dan hiu agar tidak menyebabkan kerusakan terlalu besar. Seiring semakin mematikannya singa, antilop pun berevolusi sehingga bisa berlari lebih cepat. Hyena bekerja sama dengan lebih baik dan badak semakin pemberang. Sementara itu, umat manusia mendaki ke puncak dengan sedemikian cepat sehingga lingkungan tidak sempat menyesuaikan. Terlebih lagi, manusia sendiri gagal menyesuaikan diri. Sebagian besar predator puncak di planet ini merupakan makhluk-makhluk yang agung. Kekuasaan jutaan tahun telah membuat mereka memancar kepercayaan diri. Beberapa dengan mereka, sapiens bagaikan diktator negara boneka, karena terbiasa menjadi makhluk anak bawang di sabana sampai belum lama ini. Kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan mengenai posisi kita, yang menjadikan kita 2 kali lipat lebih kejam dan berbahaya. Banyak malapetaka dalam sejarah, dari perang yang mematikan sampai bencana ekologis, telah terjadi akibat lompatan terburu-buru ini. Ras juru masak. Satu langkah besar dalam perjalanan menuju puncak adalah penjinakan api. Sejumlah sapiens manusia mungkin telah berkali-kali menggunakan api. 800.000 tahun silam, sejak sekitar 300 tahun silam, Homo erectus, Neanderthal, dan leluhur Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Manusia jadi memiliki sumber cahaya dan kehangatan yang terandalkan. Berikut senjata yang mematikan untuk melawan singa yang mengancam. Tak lama sesudahnya, manusia mungkin telah mulai sengaja menyulut kebakaran di lingkungan. Kebakaran yang dikelola secara hati-hati dapat mengubah semak belukar gersang yang tak bisa dilewati menjadi padang rumput bagus yang disarati hewan buruan. Selain itu, begitu api padam, para wira swasta zaman batu dapat berjalan menyusuri puing-puing kebakaran dan memanen hewan, kacang-kacangan, serta umbi yang telah terpanggang api. Namun hal terbaik yang dilakukan api adalah memasak. Masakan yang tidak bisa manusia cerna dalam bentuk alaminya, misalnya gandum, beras, dan ketan, menjadi bahan pokok kita berkat memasak. Api bukan hanya mengubah kondisi kimia makanan, melainkan juga biologinya. Memasak membunuh kuman dan parasit yang menghuni makanan. Manusia juga menjadi jauh lebih mudah mengunyah dan mencerna makanan kesukaan lamanya seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serangga, dan bangkai setelah semua itu dimasak. Sementara simpanse menghabiskan 5 jam sehari mengunyah makanan mentah. 1 jam sudah cukup bagi manusia untuk menyantap makanan yang dimasak. Kemajuan memasak memungkinkan manusia memakan lebih banyak jenis makanan, menghabiskan lebih sedikit waktu untuk makan, serta bersantap dengan gigi-gigi yang lebih kecil dan usus yang lebih pendek. Sejumlah cendekiawan percaya ada kaitan langsung antara kemajuan memasak, memendekkan usus manusia, dan pertumbuhan otak manusia. Karena usus yang panjang dan otak yang besar sama-sama rakus energi, sulit untuk memiliki keduanya sekaligus. Dengan memperpendek usus dan menurunkan konsumsi energinya, memasak tanpa sengaja membuka jalan untuk
otak jumbo Neanderthal dan sapiens. Api juga memunculkan jurang besar pertama antara manusia dan hewan-hewan lain. Kemampuan nyaris semua hewan bergantung kepada tubuh mereka. Kekuatan otot, kekuatan gigi, lebar sayap. Walaupun bisa memanfaatkan angin dan arus, mereka tidak mampu mengendalikan gaya-gaya alam ini dan selalu terbatas oleh rancang bangun tubuh mereka. Raja Wali misalnya, mencari udara panas yang naik dari tanah, merentangkan sayap-sayap lebarnya dan membiarkan udara panas itu mengangkatnya ke atas. Namun Raja Wali tidak bisa mengendalikan lokasi udara panas, dan daya angkat maksimumnya dibatasi ketat oleh lebar sayap. Ketika berhasil menjinakkan api, manusia memperoleh kendali atas suatu kekuatan yang patuh dan berpotensi tak terbatas. Tak seperti Raja Wali, manusia bisa memilih kapan dan di mana harus menyerut api. Dan manusia mampu mengeksploitasi api untuk apa saja. Yang paling penting, kemampuan api tidak terbatas oleh bentuk, struktur, ataupun kekuatan tubuh manusia. Seorang perempuan yang sendirian namun membawa batu api atau korek api dapat membakar keseluruhan hutan dalam beberapa jam saja. Penjinakan api adalah pertanda awal hal-hal yang terjadi kemudian. Penjaga saudara-saudara kita. Terlepas dari manfaat api, 150.000 tahun lalu, manusia masih merupakan makhluk pinggiran. Dengan api, manusia sudah bisa menghalau singa, menghangatkan diri pada malam yang dingin, dan kadang-kadang membakar hutan. Namun kalau semua spesies diperhitungkan, tetap saja barangkali tak sampai 1 juta manusia yang hidup di antara Nusantara dan semenanjung Iberia ketika itu. Sekarang kedipan di radar ekologis. Spesies kita sendiri, Homo sapiens, sudah ada di pentas dunia saat itu. Namun sejauh itu hanya sibuk sendiri di sudutnya di Afrika. Kita belum tahu pasti di mana dan kapan hewan-hewan yang bisa digolongkan sebagai Homo sapiens berevolusi pertama kali dari tipe manusia terdahulu. Namun kebanyakan ilmuwan bersepakat bahwa pada 150.000 tahun lalu, Afrika Timur sudah dihuni oleh sapiens yang tampangnya tepat seperti kita. Bila salah satu di antara mereka berada di kamar jenazah modern, ahli patologi setempat tidak akan menyadari ada hal yang aneh. Berkah api, mereka sudah memiliki gigi dan rahang yang lebih kecil daripada leluhur mereka. Sementara otak mereka sudah berukuran besar setara dengan otak kita. Para ilmuwan juga bersepakat bahwa sekitar 70.000 tahun silam, sapiens dari Afrika Timur menyebar ke semenanjung Arabia, dan dari sana mereka dengan segera berkeliaran di seluruh daratan Eurasia. Ketika Homo sapiens mendarat di Arabia, sebagian besar Eurasia sudah dihuni oleh manusia-manusia lain. Apa yang terjadi kepada mereka? Ada 2 teori yang bertolak belakang. Teori kawin campur menuturkan kisah tentang ketertarikan seks dan percampuran. Ketika para imigran dari Afrika menyebar ke seluruh dunia, mereka saling mengawini dengan populasi-populasi manusia yang lain. Dan manusia masa kini adalah hasil kawin campur ini. Misalnya, ketika sapiens mencapai Timur Tengah dan Eropa, mereka berjumpa dengan Neanderthal. Dibanding sapiens, manusia Neanderthal lebih berotot, memiliki otak yang lebih besar dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap wilayah beriklim dingin. Mereka menggunakan alat dan api, merupakan pemburu yang handal, dan tampaknya merawat sesamanya yang sakit dan lemah. Para arkeologi telah menemukan tulang-tulang Neanderthal yang hidup selama bertahun-tahun dengan cacat fisik yang parah, bukti bahwa mereka dirawat oleh para kerabat. Neanderthal kerap kali digambarkan dalam karikatur sebagai manusia gua, khas yang brutal dan bodoh, namun bukti-bukti terbaru telah mengubah citra mereka.
Menurut teori kawin campur, ketika sapiens menyebar ke wilayah Neanderthal, sapiens kawin dengan Neanderthal sampai kedua populasi ini menyatu. Bila memang ini yang terjadi, maka orang-orang Eurasia maka kini bukanlah sapiens murni. Mereka adalah campuran sapiens dan Neanderthal. Serupa dengan itu, ketika sapiens mencapai Asia Timur, mereka kawin campur dengan Erectus setempat. Sehingga orang-orang di Tiongkok dan Korea adalah campuran sapiens dan Erectus. Pandangan sebaliknya disebut teori penggantian. Menuturkan kisah yang sangat berbeda. Kisah tentang ketidakcocokan, rasa jijik, bahkan genosida. Menurut teori ini, sapiens dan manusia-manusia lain memiliki anatomi yang berbeda, juga kemungkinan besar cara kawin yang berbeda, bahkan bau tubuh berbeda. Setiap sapiens manusia hanya memiliki sedikit ketertarikan seksual pada sapienses manusia lain. Dan bahkan bila Romeo Neanderthal dan Juliet sapiens jatuh cinta, mereka tidak bisa menghasilkan anak-anak yang subur, karena jurang genetik yang memisahkan kedua populasi itu sudah tak bisa lagi diseberangi. Kedua populasi itu tetap berpisah, dan ketika Neanderthal punah atau dihabisi, gen-gen Neanderthal ikut punah. Menurut pandangan ini, sapiens menggantikan semua populasi manusia terdahulu tanpa menyatu dengan mereka. Bila memang inilah yang terjadi, garis keturunan semua manusia masa kini bisa dilacak mundur hanya ke Afrika Timur 70.000 tahun silam. Kita semua sapiens murni. Banyak hal dipertarungkan di perdebatan ini. Dari sudut pandang evolusi, 70.000 tahun adalah selang waktu yang relatif singkat. Bila teori penggantian benar, maka semua manusia yang masih hidup memiliki bawaan genetik yang kurang lebih sama, dan perbedaan rasial di antara mereka sepele saja. Namun, bila teori kawin silang benar, maka mungkin memang ada perbedaan-perbedaan genetik antara orang-orang Afrika, Eropa, dan Asia yang berasal dari ratusan ribu tahun silam. Ini adalah dinamit politik yang dapat menjadi bahan bagian teori ras yang eksplosif. Dalam beberapa dasawarsa belakang, teori pengganti menjadi teori yang lebih umum diterima di bidang evolusi manusia. Teori itu punya dukungan arkeologis yang lebih kuat dan lebih pas secara politis. Atau para ilmuwan tidak ingin membuka kotak Pandora rasisme dengan mengatakan bahwa ada keanekaragaman genetik yang cukup besar di antara populasi-populasi manusia modern. Namun keadaan itu berakhir pada 2010 ketika hasil upaya 4 tahun untuk memetakan genom Neanderthal diterbitkan. Para ahli genetika mampu mengumpulkan cukup banyak DNA Neanderthal utuh dari fosil-fosil untuk membuat perbandingan secara luas antara DNA Neanderthal dan DNA manusia masa kini. Hasil-hasilnya mencengangkan. Masyarakat saintifik. Ternyata 1-4% DNA khas manusia di populasi-populasi modern Timur Tengah dan Eropa merupakan DNA Neanderthal. Jumlah itu tidak besar, namun penting. Kejutan kedua tiba beberapa bulan kemudian, ketika DNA yang diambil dari fosil jari dari Denisova dipetakan. Hasilnya membuktikan bahwa sampai 6% DNA khas manusia di orang-orang Melanesia dan aborigin Australia modern merupakan DNA Denisova. Bila hasil-hasil ini valid dan penting untuk diingat bahwa penelitian lebih lanjut sedang berlangsung, sehingga kesimpulan-kesimpulan tadi mungkin diperkuat atau diubah. Para pendukung teori kawin silang ternyata ada benarnya. Namun itu bukan berarti teori penggantian sepenuhnya salah, karena orang-orang Neanderthal dan Denisova hanya menyumbangkan sedikit DNA ke genom kita masa kini. Mustahil untuk membincangkan peleburan antara spesies sapiens dan spesies-spesies manusia lainnya. Walaupun tidak cukup besar untuk sepenuhnya mencegah perkawinan dan menghasilkan anak,
Perbedaan-perbedaan antar spesies manusia sudah cukup untuk membuat kontak-kontak semacam itu sangat jarang. Lalu bagaimana kita harus menjalani kekerabatan biologis sapiens, Neanderthal, dan Denisova? Jelaslah, mereka bukan spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda seperti kuda dan keledai. Di sisi lain, mereka bukan sekedar populasi-populasi berbeda dalam spesies yang sama, seperti bulldog dan spaniel. Kenyataan biologis tidaklah hitam dan putih. Ada juga daerah kelabu yang penting. Tiap-tiap dua spesies yang berevolusi dari leluhur bersama, misalnya kuda dan keledai, pada satu masa merupakan dua populasi dari spesies yang sama, seperti bulldog dan spaniel. Pastilah ada satu titik ketika kedua populasi itu sudah cukup berbeda satu sama lain, namun tetap mampu berhubungan seks dan menghasilkan keturunan yang subur. Kemudian suatu mutasi lain memutus utas perhubungan terakhir ini, dan mereka pun menyusuri jalan evolusi masing-masing. Tampaknya sekitar 50.000 tahun silam, sapiens, Neanderthal, dan Denisova berada di titik perbatasan itu. Mereka nyaris namun belum benar-benar menjadi spesies-spesies yang sepenuhnya terpisah, seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya. Sapiens sudah sangat berbeda dari Neanderthal dan Denisova bukan hanya dari segi sandi genetik dan ciri jasmani, melainkan juga dalam hal kemampuan kognitif dan sosial. Namun tampaknya masih tetap mungkin dan dalam kesempatan yang jarang ada bagi seorang sapiens dan seorang Neanderthal untuk menghasilkan keturunan yang subur, maka populasi-populasi itu tidak melebur, namun segelintir gen Neanderthal yang mujur ikut menumpang kereta ekspres sapiens. Menggelisahkan dan barangkali menegangkan untuk memikirkan bahwa pernah ada suatu masa ketika kita sapiens bisa berhubungan seks dengan hewan dari spesies lain dan menghasilkan anak bersama-sama. Namun bila Neanderthal, Denisova, dan spesies-spesies manusia lain tidak melebur dengan sapiens, mengapa mereka musnah? Salah satu kemungkinannya adalah Homo sapiens mendorong mereka menuju kepunahan. Bayangkan, sekawanan sapiens mencapai lembah Balkan di mana Neanderthal telah hidup selama ratusan ribu tahun. Para pendatang baru mulai memburu rusa dan mengumpulkan kacang-kacangan dan buah beri yang merupakan makanan pokok tradisional Neanderthal. Sapiens merupakan pemburu dan pengumpul yang lebih andal, berkat teknologi yang telah baik dan keterampilan sosial yang lebih hebat. Sehingga mereka pun beranak pinak dan menyebar. Orang-orang Neanderthal yang kalah cerdik semakin kesulitan mencukupi kebutuhan makannya. Populasi mereka menyusut dan lama-kelamaan tumpas, kecuali barangkali satu atau dua anggotanya bergabung dengan sapiens tetangga. Kemungkinan lain adalah persaingan perebutan sumber daya menjadi sedemikian sengit sampai-sampai melibatkan kekejaman dan genosida. Toleransi bukan ciri khas sapiens. Pada zaman modern, sedikit perbedaan kecil dalam hal warna kulit, logat, atau agama sudah cukup untuk memicu sekelompok sapiens untuk berupaya memusnahkan kelompok yang lain. Apakah kiranya sapiens purba lebih toleran kepada spesies manusia yang sepenuhnya berbeda? Boleh jadi ketika sapiens berjumpa Neanderthal, hasilnya adalah kampanye pembersih etnis pertama yang terpenting dalam sejarah. Yang manapun terjadi, Neanderthal dan spesies-spesies manusia lain merupakan salah satu pertanyaan bagaimana jika paling besar dalam sejarah. Bayangkan akan seperti apa jadinya bila orang-orang Neanderthal dan Denisova masih hidup bersama-sama Homo sapiens. Budaya, masyarakat, dan struktur politik macam apa yang mungkin muncul di dunia di mana beberapa spesies manusia hidup bersama? Akan seperti apa jadinya? Misalnya agama-agama, akankah kitab Kejadian menyatakan bahwa Neanderthal adalah keturunan Adam dan Hawa? Akankah Yesus mati untuk menebus dosa-dosa Denisova? Dan akankah Quran mengatakan ada tempat di surga bagi semua manusia yang berbudi luhur? Apakah pun spesiesnya? Akankah Neanderthal bisa mengabdi dalam
legum-legum Romawi atau dalam birokrasi jelimet Kekaisaran Tiongkok? Akankah deklarasi kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa kenyataannya semua anggota genus Homo diciptakan setara? Akankah Karl Marx menyeru agar kaum pekerja dari semua spesies bersatu? Selama 10.000 tahun belakangan, Homo sapiens telah terbiasa menjadi satu-satunya spesies manusia, sehingga susah bagi kita untuk membayangkan kemungkinan lain apapun. Ketiadaan saudari-saudari kita menjadikan kita lebih mudah membayangkan bahwa kita adalah puncak penciptaan dan bahwa ada jurang yang memisahkan kita dari anggota-anggota kingdom hewan yang lainnya. Ketika Charles Darwin mengindikasikan bahwa Homo sapiens hanyalah sejenis hewan, orang-orang marah. Bahkan sekarang pun masih banyak yang menolak mempercayai itu. Seandainya manusia Neanderthal masih ada, masihkah kita membayangkan diri kita sebagai makhluk istimewa? Barangkali tepat karena itulah merapa leluhur kita memusnahkan Neanderthal. Mereka terlalu familiar untuk keabadian, namun terlalu berbeda untuk ditoleransi. Terlepas dari apakah sapiens bersalah atau tidak, tak lama setelah mereka tiba di lokasi baru, populasi sapiens manusia lainnya punah. Populasi spesies manusia lainnya punah. Sisa-sisa terlihat Homo solorensis berasal sekitar dari 50.000 tahun silam. Homo denisova lenyap tak lama sesudahnya. Neanderthal pamit kira-kira 30.000 tahun silam. Manusia Katai terlahir musnah dari Pulau Flores sekitar 12.000 tahun silam. Mereka meninggalkan sejumlah tulang, alat bantu, sedikit gen dalam DNA kita, dan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Mereka juga meninggalkan kita, Homo sapiens, sebagai spesies manusia terakhir. Apakah rahasia kesuksesan sapiens? Bagaimana kita berhasil bermukim dengan sedemikian cepat di sedemikian banyak habitat yang berjauhan dan berbeda-beda secara ekologis? Bagaimana kita mendesak semua sapiens manusia lain sampai punah? Mengapa bukan Neanderthal yang kuat, cerdas, dan tahan dingin yang bertahan dari serangan hebat kita? Perdebatan ini terus berlangsung sengit. Jawaban yang paling mungkin adalah hal yang memungkinkan perdebatan itu sendiri. Homo sapiens menaklukkan dunia, terutama berkat bahasanya yang unik.